Jadi syarah hikamnya yang pakai PDF nomornya 135, yang pakai kitab 73. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala al-Harith al-Muhasibi radhiyallahu anhu li'annahu innama ta'alla 'ala Allahi 'azza wa jalla an la yaghfirallahu lahu li'azmi qadri nafsihi indahu wa annal isa'ata ilaihi indallahi azza wa jalla azimatun la yaghfiruhallahu ta'ala limawdi'i ibadatihi wa sujudihi li'annahu adda nafsahu azimal qadri indallahi azza wa jalla fajama'a baina ujubin wa kibrin wa tirarin billahi azza wa jalla. Gitu ya. Ini sebenarnya sambungan dari kisah kemarin yang terakhir. Lah kok aja nggak bawa kitab? Hah? Salah bawa kitab? Ini kemarin sebenarnya kelanjutan kisah sebelumnya ya. Ada seorang ahli ibadah dia lagi sujud, tiba-tiba ada orang datang nginjek palanya lagi sujud. Mang Pudin lagi sujud, tiba-tiba ada yang datang langsung nginjek palanya, langsung marah dia ngomong, Allah nggak bakal mengampuni kamu, gitu. Kagak bakal lu diampuni sama Allah, gitu. Orang lagi ibadah palanya diinjek, gitu. Ceritanya begitu kemarin. Langsung Allah bilang tuh, berpesan kepada orang itu, wahai orang yang menetapkan hukum di atasku, kamulah yang tidak akan aku ampuni, kamulah yang tidak akan diampuni oleh Allah, gitu. Kemarin gitu ya. Qala al-Harith al-Muhasibi, Imam al-Harith al-Muhasibi berkata, Imam al-Harith al-Muhasibi radhiyallahu an berkata, li'annahu innama ta'alla 'ala Allahi azza wa jalla, karena bahwasanya orang itu telah menetapkan hukum di atas nama Allah azza wa jalla, an la yaghfirallahu lahu, bahwa Allah tidak akan mengampuni dia, li'azmi qadri nafsihi indahu, karena anggapan
besarnya kadar nilai dirinya indahu menurut dia. Betul. Karena dia merasa bahwa dirinya punya nilai yang mulia di sisi Allah. Jadi sampai menganggap bahwa orang yang menyakitinya tidak akan diampuni oleh Allah. Nggak bakal lo diampuni sama Allah. Orang lagi ibadah diinjek palanya gitu. Karena anggapan dia bahwa dia memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Wa annal isa'ata ilaihi indallahi azza wa jalla azimatun. Dan bahwasanya keburukan yang dilakukan kepadanya indallahi azza wa jalla, di sisi Allah azza wa jalla, azimatun, itu sangat besar dosanya, merupakan dosa yang sangat besar menurut dia. Karena dia ini punya nilai yang mulia di sisi Allah, karena dia merasa bahwa dirinya ini mulia di sisi Allah, sehingga dia menganggap bahwa orang-orang yang melakukan keburukan kepadanya tidak akan diampuni oleh Allah, dan itu merupakan dosa yang sangat besar. La yaghfirullahu ta'ala, yang tidak akan diampuninya oleh Allah Ta'ala, limaudi'i ibadihi ibadatihi wa sujudihi, karena kedudukan ibadahnya dan sujudnya. Kenapa malah orang ini yang ditegur oleh Allah? Kenapa malah orang ini yang Allah bilang kamu yang malah tidak akan aku ampuni? Karena dia merasa bahwa dirinya mulia, merasa bahwa orang yang menyakiti dia itu tidak akan diampuni oleh Allah, dan dia merasa bahwa ibadahnya itu cakep, sujudnya cakep gitu. Sehingga dia menganggap bahwa orang yang menyakiti dia tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya kita jangan sampai merasa bahwa diri kita mulia. Jangan suka memvonis orang lain. Karena lagi-lagi masalah dosa, masalah hukuman itu terserah Allah aja. Biar orang itu banyak banget dosanya, kalau Allah mau ngampunin, ya itu sangat mudah buat Allah. Gitu. Sebanyak apapun itu. Bahkan kan dulu kisahnya, bahkan dia sudah membunuh 100 orang sekalipun, kalau Allah mau mengampuninya ya sah-sah aja, sangat mudah buat Allah. Nah, kita jangan mentang-mentang kita ini misalkan rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, ketika ada orang yang nyakitin kita, kita anggap oh dia kagak bakal diampuni sama Allah itu. Nyakitin orang yang rajin ibadah, nyakitin orang soleh, nyakitin orang baik gitu. Padahal kita sendiri menurut Allah belum tentu cakep kayak anggapan kita. Gimana memantau? Kita sendiri padahal belum tentu cakep di mata Allah. Itu kan anggapan kita doang. Anggapan kita mah kita udah rajin ngaji, anggapan kita udah rajin sholat, anggapan kita udah rajin zikir. Padahal mah mungkin menurut Allah kita belum ada apa-apanya. Gitu. Betul. Kenapa sampai dia yang bahkan tidak diampuni oleh Allah? Karena dia merasa bahwa dirinya mulia di sisi Allah, dan merasa bahwa orang yang menyakitinya tidak akan diampuni oleh Allah.
Ya sama aja itu mah. Biar ntar Allah yang balas. Emang seberapa penting kita gitu. Pakai Allah pengen ngebalesin. Emang kita penting betul buat Allah sampai Allah yang balesin. Kalau kayak Rasul, para wali, mungkin iya itu nggak ngarepin begitu, nggak ngomong begitu. Bahkan Rasul sendiri ketika disakitin doanya begitu kan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Justru malah begitu. Yang setiap hari ngeludahin Rasul, ngelemparin kotoran ke Rasul, begitu sakit malah ditengokin, kagak disembahin, kagak. Nah kita tibang begini ada orang nyakitin dikit, udah langsung aja biar ntar Allah yang balas. Emang siapa kita gitu. Emang kita penting betul lah. Li'annahu adda nafsahu azimal qadri indallahi azza wa jalla, karena dia menganggap dirinya memiliki nilai yang besar indallahi azza wa jalla, di sisi Allah azza wa jalla. Ada itu menghitung, menganggap, karena bahwasanya dia menganggap nafsahu, dirinya, azimal qadri, memiliki nilai yang besar indallahi azza wa jalla, di sisi Allah azza wa jalla. Fajama'a baina ujubin, maka dia mengumpulkan beberapa sifat, di antara sifat ujub, wa kibrin dan sombong, wa tirorin billahi azza wa jalla, dan tertipu, dan dirinya tertipu terhadap Allah azza wa jalla. Udah tuh. Jadi orang yang rajin ibadahnya, rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin puasa sunnahnya, rajin zikirnya, kalau dia menganggap bahwa dirinya itu mulia di sisi Allah, kalau dia menganggap bahwa dirinya lebih baik dari orang lain di sisi Allah, maka dia sudah tertipu terhadap Allah azza wa jalla. Iktirar billahi azza wa jalla. Gimana Bang Pudin? Dan ini kebanyakan penyakit kita begini, karena kita udah ngaji, sering ngaji, sholat nggak pernah ketinggalan, ujung-ujungnya ngerasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Itu penyakit ujub, kibir, dan iktiror. Dan itu penyakit hati yang harus dibuang, terutama ujub dan kibir itu. Makanya hati-hati. Udah tuh, jelas ya. Wa minal ma'nayaini jami'an marwiya anna Isa alaihi salatu wassalamu kharaja wa ma'ahu salihun min salihi bani Israila fatabi'ahuma rajulun khati'un masyhurun bil fisqi fihim faqa'ada muntabidan anhuma munkasiron. Benar tuh kan ya, muntabidan ya. Fada Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Allahumma ghfirli
Wada'a hadzas sholihu wa qala Allahumma la tajma' baini wa baina hadzal 'asi. Ini contoh lagi nih, kisah lagi. Wa minal ma'nayaini, dan dari dua makna yang sebelumnya disebutkan, antara orang fasik yang menghinakan dirinya di hadapan Allah dan di antara orang yang ahli ibadah tapi merasa sombong. Ini ada satu kisah yang menggabungkan keduanya. Marwiya, apa yang diriwayatkan, anna Isa alaihi salatu wassalamu, bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kharaja, beliau keluar, wa ma'ahu solihun min solihi bani Israil, dan bersamanya ada salah satu orang soleh dari orang-orang solihin Bani Israel. Jadi Nabi Isa keluar rumah, jalan keliling kampung, ada yang ikut orang soleh, namanya Ustaz Satiri. Fatabi'ahuma rajulun khati'un, tiba-tiba mengikuti keduanya orang Badr. Rajulun khati'un, orang yang suka mengerjakan dosa. Masyhurun bil fikhi, dia terkenal suka mengerjakan dosa besar. Fihim, di kalangan mereka. Ini lagi jalan berdua, Nabi Isa sama orang soleh, tiba-tiba ada yang nyusul, bocah Badr, namanya Juju, nyusul belakang. Faqa'ada muntabidan, maka dia duduk agak jauh, anhuma, dari keduanya. Yang namanya orang Badr malu duduk bareng sama Nabi, jauh, duduk ke paling belakang, deket tiang, ngumpet begitu kan. Hah? Pengen deketin, malu. Kita emang ketahuan orang Badr, dah saya mau duduknya rada jauhan aja. Makan gua misah, nggak mau bareng-bareng sama Kiai, malu, saya mau Badr gitu. Munkasiron, dengan hati yang hancur, artinya hatinya coba kalau saya soleh juga ya enak kali bisa deket sama Nabi Isa gitu. Coba kalau saya bener ya, kalau saya soleh bisa kalau deket sama Kiai duduknya. Orang Badr deket Kiai gue malu duduknya begitu. Hah? Ya tahu diri aja udah. Kalau kayak kita kagak tahu diri. Hah? Orang mana sama Kiai kayak temen. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Wada'a hadzas sholihu, dan berdoa orang soleh itu, waqala, dan dia berkata, Allahumma la tajma' baini wa baina hadzal 'asi. Ya Allah, jangan kumpulin saya sama orang Badr kayak begitu. Orang soleh itu lagunya. Sok bener. Ya Allah, jangan engkau kumpulkan aku dengan orang-orang yang suka maksiat seperti ini.
Kagak mau dia dideketin sama orang Badar. Hah? Ya ini makanya lagi dibacain kisahnya kok ngaji. Jangan sampai kita begitu jadinya. Mentang-mentang kita rajin ngaji, orang udah anti banget gitu. Kita benci karena Allah, cinta karena Allah gitu. Benci karena Allah artinya bukan benci sama orangnya. Kalau sama orangnya saatnya ngumpul ya ngumpul. Kita bencinya kalau pas lempengan dia ngerjain kemaksiatan gitu. Tapi kalau lagi biasa aja ya tetap kita ngumpul kayak biasa. Jangan sampai mentang-mentang itu orang Badar, Usman, jangan deket sama gua. Orang Badar pakai nyampur mana lagi begitu. Jangan sampai begitu. Hah? Ya kan bisa jadi begitu. Kalau sering-sering ngumpul sama kiai, sama orang bener, mudah-mudahan dia kebawa jadi orang bener begitu kudunya. Jangan sampai kita orang-orang begitu malah kita jauhin. Ini sampai doa, ya Allah jangan kumpulin saya bareng orang-orang Bugono begitu. Udah tuh, jangan sampai tuh. Justru kudunya yang Badar-badar begitu kita rangkul gitu. Dia mau deketin ya silakan aja gitu. Kayak Pak Juju mau main ke pesantren ketemu guru meskipun kita masih Badar ya udah nggak jadi masalah. Nggak saya suruh pulang lagi. Pulang ngapain sih Badar kemari aja gitu. Kagak tetep gitu. Apa kok ngaji? Ya jangan sampai kita begitu. Fa'auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salatu wassalam, maka memberikan wahyu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, inni qad istajabtu du'a'ahuma jami'an. Ini sesungguhnya aku qad istajabtu telah mengijabah du'a'ahuma doa keduanya jami'an berbarengan. Radadtu dzalikas sholiha wa ghafartu lidzalikal mujrimi. Aku usir orang soleh itu dan aku ampuni orang yang berdosa itu. Karena dia nggak mau dikumpulin sama orang yang suka maksiat, ujung-ujungnya tinggal berdua, tinggal Nabi Isa sama orang yang suka maksiat itu, dianya diusir sama Allah. Amang mantap. Ngapa Bang Pudin? Makanya jangan sombong, jangan sok. Mentang-mentang kita robana udah rada rajin dikit langsung aja. Jangan sampai kita punya teman kayak Bugono lah gitu. Sombong sombong bener sampai doa. Udah tuh akhirnya malah orang soleh itu yang dijauhkan oleh Allah dari Nabi Isa. Rodatu dzalikas sholihi dzalikas sholiha wa ghafartu lidzalikal mujrimi. Aku usir orang soleh itu dan aku ampuni orang yang berdosa itu. Tadinya bareng-bareng sama Nabi Isa jadi jauh udah. Apa kau ngaji? Udah tuh. Makanya kalau bisa buat kita mah, apalagi emang masih kayak kita, dibilang soleh ya kagak, soleh banget ya kagak, rajin banget ya kagak. Bagaimana anti buat kumpul sama orang begitu? Ya jangan dah kita mah. Tetap tadi tuh, selama dia tidak mengerjakan kemaksiatan di depan kita, ya udah kumpul aja, ngopi bareng, nggak jadi masalah. Nah saya sama Bang Derus tetap aja berteman juga, Bang Derus ya. Bang Nurdin tetap aja berteman juga. Udah tuh. Jelas itu. Ustaz Adin amin. Cukup. Bang Budin cukup.
Warwiya anisyibi warwiya aidan anil Khalil ibni Ayyub. Syi'bi boleh, syu'bi boleh ya, silakan aja tuh. Anna rajulan kana fi bani Israila yuqalu lahu khali'u bani Israil. Bani Israila likat roti fasadihi. Marra bi rajulin akhara min bani Israila yuqalu lahu abidu bani Israila wa ala ra'sil abidi ghamamatun tuzilluhu. Diriwayatkan juga dari Imam Asy-Syi'bi dan diriwayatkan juga dari Imam Al-Khalil bin Ayyub anna rajulan, bahwasanya ada seseorang kana fi bani Israila, dulu di kalangan Bani Israel, yuqalu lahu khali'u bani Israila, dia dipanggil dengan sebutan orang Badr Bani Israel. Likat roti fasadihi, karena terlalu banyak kerusakan yang dibuatnya. Ya terserah dah, kholi mau diartiin apa tuh? Kalau ngeliat ke bawah itu bisa diartiin orang gila. Marra bi rajulin akhara, dia lewat dengan orang yang lainnya min bani Israila, dari kalangan Bani Israel, yuqalu lahu abidu bani Israila, yang dipanggil dengan sebutan ahli ibadahnya Bani Israel. Ini orang Badr ketemu sama orang bener gitu. Bang Hoir lagi jalan bareng sama Kong Haji Jaka gitu. Hah? Iya aja. Wa ala ra'sil abidi ghamamatun tuzilluhu, dan di atas kepala ahli ibadah itu ada awan yang menaunginya. Saking rajin ibadahnya sampai kemana-mana jalan dinaungin awan, persis kayak Bang Tony. Cuma kalau ini mah awan putih, kalau dia awan gelap, awan petir. Saking rajin ibadahnya sampai kemana-mana dinaungin awan. Bukan Rasul doang yang kalau kemana-mana dinaungin awan ya. Kalau kita baca kan begitu. Ma ra'ainal Isa hannat bisura illa ilaika wal ghamamah qad azallat. Itu Rasul itu kemana-mana dinaungi oleh awan, jadi nggak pernah kepanasan. Gitu. Kalau kita lagi hujan nggak kepanasan, lagi panas nggak kehujanan. Aneh. Faqala khali'u fi nafsihi ana khali'u bani Israila wa hadza abidu bani Israila. Falau jalastu ilaihi la'allallaha azza wa jalla ayyarhamani bihi
fajalasa ilaihi. Maka berkata orang Badr itu di dalam hatinya, ana kholi'u bani Israil, saya ini orang paling Badr, orang paling banyak dosanya di kalangan Bani Israel. Wa hadza abidu Bani Israil, dan orang ini merupakan yang paling rajin ibadahnya di kalangan Bani Israel. Falau jalastu ilaihi, kalau seandainya aku duduk bersama dia, la'allallaha azza wa jalla ayyarhamani bihi, mudah-mudahan atau pasti Allah azza wa jalla akan memberikan rahmatnya kepadaku dengan sebab orang ini. Fajalasa ilaihi, maka dia duduk mendekati orang ahli ibadah tadi. Ngomong, kali kalau saya dekat sama orang yang rajin ibadah mah Allah ngasih rahmatnya ke saya gitu. Dalam hatinya tuh ngaji, kali kalau ngumpul sama orang-orang baik mah ntar Allah ngasih rahmatnya buat saya gitu. Main ke rumah kiai, kali ntar Allah ngasih rahmatnya buat saya gitu. Sama kalian mau numpang makan gitu. Jangan moher ke rumah kiai numpang makan. Yang ada nenteng kok ngaji, nenteng singkong kan begitu. Ntar pulangnya kan bawa sampi. Itu yang bawa singkong aja pulang bawa sampi. Saya bawa kambing nih. Yang tahu ntar pulang bawa apa? Bawa singkong. Kali aja kalau saya duduk bareng orang soleh, orang rajin ibadah, Allah menurunkan rahmatnya untukku dengan sebab orang soleh itu, orang rajin ibadah itu. Fajalasa ilaihi, maka dia duduk mendekat dengannya di samping orang itu. Faqolal abidu fi nafsihi, maka orang yang rajin ibadah itu berkata dalam hatinya, ana abidu bani Israila wa hadza khali'u bani Israila yajlisu ilayya. Saya ini kan orang paling rajin ibadahnya di kalangan Bani Israel. Masa orang Badr begini mau duduk sama saya begitu? Wa hadza khali'u bani Israila yajlisu ilayya. Ilok orang Badr begini pakai duduk bareng sama saya. Dasar kagak tahu diri, kagak tahu malu. Iya kata orang abid tadi tuh. Orang Badr pengen duduk bareng-bareng sama gua. Nauzubillah, jangan sampai di sini ada yang kayak gitu, jangan sampai. Ada di sini yang begitu. Ngaji duduk enggak, saya mau dekat sama dia. Jangan sampai begitu. Jalan-jalan Kuala Songo naik bus, mesen sama panitia, Pak, saya mau jalan satu sama anu ya Pak, itu jangan ya. Hah? Lah orang Badr begitu pengen duduk bareng sama saya. Fa'anifa minhu, maka dia menyingkir darinya, merasa jijik darinya. Wa qala qum anni, dan dia berkata, menjauh kamu dariku, bangun lu dari sini, pergi sono, begitu bahasa katanya begitu.
Ya nyambur kamu. Iya, mau bocah bader pengen duduk bareng sama kiai. Bagi sono, jangan dekat ke sini. Kum anni, bangun dan menjauhlah dariku. Agak tau malu, bocah bader pengen ngumpul bareng sama kiai. Sono belakang mah, dekat parkiran bocah bader mah. Jangan sampai di sini jangan sampai ada yang kayak gitu, jangan sampai. Naudzubillah. Udah kebangetan itu mah. Udah kebangetan syoknya, kebangetan sombongnya. Ini juga ngajarin kita sebenarnya, kalaupun kita emang banyak dosa, jangan malu. Justru emang kalau kita lagi banyak dosa, deketin para kiai, deketin para guru. Mudah-mudahan Allah kasih rahmatnya buat kita, Allah kasih hidayahnya buat kita dengan sebab kita deket sama kiai, begitu. Ini emang kita lagi banyak dosa, bukan makin deket sama kiai, makin jauh. Iya, yang ada makin deket sama empang, begitu. Bukannya makin deket sama kiai, makin deket sama empang, gitu. Udah kerjanya mancing mulu gitu. Gitu. Deketin diri kita sama guru, sama kiai. Mudah-mudahan nanti Allah ngasih hidayahnya buat kita. Minimal kalau lagi sama kiai mah kita jadi nggak berani maksiat gitu. Minimal kalau lagi sama kiai mah kita jadi ke bawah sholat, jadi ke bawah ngaji gitu, minimal tuh. Ini mah udahnya kita lagi bader, bertemannya sama yang bader lagi, udah makin jadi badernya. Udah tuh. Begitu Bang Hoyer. Kalau emang rasanya kita lagi malas, sering-sering datang silaturahmi ke rumah guru. Mudah-mudahan nanti malasnya dibikin hilang, begitu. Bukannya malah makin hilang, makin jadi malasnya. Gitu. Fa'auhallahu azza wa jalla ila nabiyyi dzalikaz zamani. Maka Allah azza wa jalla memberikan wahyunya kepada nabi di zaman itu. Murhuma fil amr ya. Mur. Amaro ya muru. Fil amrnya jadi mur. Murhuma fal yasta'nifal amala faqad ghafartu lil khali'i wa ahbattu amalal abidi. Allah memberikan wahyunya kepada nabi di zaman itu. Murhuma, perintahkan kepada keduanya, fal yasta'nifal amala, maka mulailah amalnya dari nol lagi. Yang dosa mulain dari nol lagi, yang rajin ibadah mulain dari nol lagi. Faqad ghafartu lil khali'i, aku telah mengampuni dosa-dosa orang Badr itu. Wa ahbattu amalal abidi, aku telah menghapuskan semua amal orang yang rajin ibadah itu. Gara-gara syok itu, gara-gara sombong. Jadi disuruh mulai dari nol lagi. Dianggapnya yang Badar itu dianggapnya enggak ada dosanya lagi, yang rajin ibadah itu dianggapnya kagak ada pahalanya pisan gitu. Mulai dari nol lagi dua-duanya. Fal yasta'nifal amala gitu. Makanya hati-hati teman Budin, jangan sampai muncul di hati kita perasaan bahwa kita lebih baik dari orang lain, apalagi kalau sampai ngerasa jijik sama orang yang begitu. Tetap aja lagi-lagi masalah dosa, masalah maksiat itu mah urusan dia sama Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang
yang kelihatannya sama kita rada sering maksiat gitu. Yang penting jangan sampai dia maksiat di depan kita, itu yang penting gitu. Perintahkan keduanya untuk memulai amalnya dari nol kembali. Maka aku telah mengampuni orang yang Badar itu, dan aku telah menghapuskan amal perbuatan orang yang rajin ibadah itu. Suruh mulai lagi dari nol. Wa fi haditsin akhara boleh ya. Dan pada hadis yang lain, fatahawwalatil ghamamatu ala ra'sil khali'i. Dalam hadis yang lain, maka berpindahlah awan itu ke atas kepala orang Badar tadi. Tadinya naungin orang yang rajin ibadah, ini karena orang yang rajin ibadahnya sombong, jadi awannya pindah kepala orang yang tadinya Badar gitu. Hah? Ya iya, karena sombongnya tadi itu, sehingga amal perbuatannya semuanya nilainya dihapuskan oleh Allah, jadi nol lagi. Hati-hati tuh. Ustaz Satiri romannya ilmunya rada banyakan, pinter, tiba-tiba ngatain dah lu goblok banget lu. Terus bisa jadi dipindahin sama Allah, ilmunya dipindahin. Kita rajin, tiba-tiba ngatain teman kita, lu malas banget lu. Ntar bisa jadi dipindahin tuh, malasnya dipindahin ke kita, itu rajinnya dipindahin ke dia. Makanya hati-hati, hati-hati. Udah tuh, Bangkis nambahin, cukup. Bang Manta. Kalaupun kita ketemu sama orang begitu, kita doain aja dalam hati, ya Allah, berikan taufik dan hidayahmu kepada orang ini gitu. Doain aja. Tapi jangan sampai kita anggap dia hina, dan jangan sampai kita cela gitu. Jangan sampai kita kata-katain. Udah doain aja. Doain yang cakep-cakep. Kalau ada orang malas, kita doain, ya Allah bikin dia rajin gitu. Kasih kekuatan biar dia rajin. Kalau ada orang pelit, ya doain aja, ya Allah kasih kekuatan biar dia dermawan gitu. Terus begitu. Jadi doa kita selalu baik kepada orang lain dan nggak pernah menganggap rendah orang lain gitu. Kalau emang dia mana suka bikin dosa, ya doain aja, kasih dia kekuatan buat taubat ya Allah. Udah terus begitu. Jadi hati kita nggak pernah kotor jadinya, dan nggak pernah ada sifat sombongnya, nggak pernah ngerasa ujub, nggak ngerasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Udah gitu aja. Begitu Bang Budin. Ini kan kadang-kadang penyakit kita begitu, penyakit kita. Ngelihat orang yang romannya sholatnya masih buru-buru ekspres, kita katain sholat apaan tuh begitu, sholat kayak cabung cebok begitu. Udah doain aja di hati kita, doain ya Allah kasih taufik dan hidayah kepada dia untuk memperbaiki sholatnya, kan begitu cukup, cakep jadinya, nggak perlu dikata-katain juga. Apa Budi? Gitu. Ini mau udah kagak mau ngikut, ngata-ngatain ongkoh. Oh iya mau begitu, mau ngikut apaan gitu. Capek dong gua ngejarnya gitu. Udah doain aja, doain. Ngerinya tadi begitu, Allah balik kondisinya gitu. Nah kalau kan Allah membalikkan itu mudah, nggak ada yang sulit buat Allah begitu.
Jadi doain aja yang baik-baik. Kalau ketemu orang-orang seperti itu, apalagi emang kitanya sendiri kapan rajin banget ya belum, soleh banget ya belum, taat banget sama Allah ya belum. Udah doain aja. Ngomong Didi. dibiarkan dia melakukan itu. Apanya? Ya, kan ini kan yang satunya api, kan api. Kenapa dia sama Allah dibiarkan melakukan itu? Apakah yang harus takdirnya? Ya iya, ya kan begitu caranya Allah mengangkat derajat seseorang dan caranya Allah menjatuhkan derajat seseorang kan begitu. Emang caranya Allah, emang udah maunya Allah begitu. Dan lagi mungkin memang di hati si abidnya ini memang terselip sifat sombong tadi. Gitu. Sombong sama ikhlas itu enggak berkaitan. Apanya? Sombong sama ikhlas itu enggak berkaitan. Sombong sama ikhlas gimana? Dia abid ini kan ibadahnya sampai dia dinaungi sama awan, berarti kan memang hamba Allah gitu kan. Iya mungkin kan tadinya kayak Mang Didik nih, karena jarang-jarang keluar di rumah aja, jadi ibadahnya khusyuk full gitu. Begitu keluar rumah ketemu udah sama orang begini, baru udah muncul kesombongannya kan begitu. Lagi di rumah nggak kemana-mana, nggak ngeliat macam-macam gitu. Pas begitu sekalinya keluar rumah ketemu sama orang badar pisan lagi gitu. Begitu Bang. Ya tadinya mungkin sebelum ketemu dia masih bener orangnya, masih ikhlas. Cuma pas begitu lempengan ketemu sama orang badar gitu, dikata pisan gitu. Itu kan makanya hati-hatinya begitu. Iya, kita lagi di sini emang semuanya sama dah, sholatnya sama, zikirnya sama. Begitu keluar kita ngeliat macam-macam udah. Ngeliat yang zikirnya Bugono, ngeliat yang sholatnya Bugono, ngeliat yang lagunya Bugono. Gitu. Mulai udah kita ngomong, orang sih lagunya begitu amat, begitu. Begitu mau Didik. Tadinya iya, mungkin dia bener pas begitu ketemu sama orang badar langsung ngomong begitu. Mungkin selama ini terselip kesombongan dalam hatinya. Gitu. Apanya? Kita bisa mewarnai. Ya memang kita harus milih-milih siapa yang kita jadikan sahabat kan gitu. Cuma kalau suatu saat kita lagi keluar rumah ketemu, kan enggak semuanya itu sahabat kita kan. Kan ada 4 tuh tingkatannya. Ada sahabat, ada kawan, ada temen, ada kenalan kan gitu. Kalau bersahabat cukup bersahabat sama orang-orang yang baik. Kalau misalnya kita keluar rumah tiba-tiba ketemu sama orang yang bader, sama orang yang suka maksiat, ya itu yang harus kita jaga hati kita. Gitu. Emang kalau temen ya, kalau sahabat ya kudu milih-milih kita. Jangan sampai salah milih temen gitu. Jangan sampai salah milih sahabat. Misalkan Ustaz Satiri diundang tahlilan, kan dia nggak bisa ngontrol tuh siapa aja yang bakal datang. Itu orang baik apa kagak, kan datang semua. Tiba-tiba orang badarnya pas lempengan duduk samping dia pisan kan begitu. Ya kalau berteman memang kita bisa milih-milih kan. Cuma kalau pas momen-momen seperti itu, ini lempengan pisan kan begitu. Ada orang badar duduk pisan lagi di samping dia, diusir, anni, menjauh kamu dari saya kan begitu. Begitu mau didik. Kalau berteman ya emang kudu milih-milih. Milih yang baik-baik temen itu.
Tapi kalau lagi ketemu dalam satu perkumpulan, dalam satu majelis, ada orang badar dekat kita, ya jangan pakai diaru-aruin. Itu udah. Biarin aja. Gitu. Jelas ya? Nah, dikit lagi. Tanggung hikmah baru. Qala al-Harits al-Muhasibi wa innama aradallahu azza wa jalla min ibadihi qulubahum litakuna jawarihuhum taba'an liqulubihim fa idza takabbaral alimu awil abidu wa anifa wa tawaddu'al jahilu awil asi wa dhalla haibatan lillahi azza wa jalla wa faraqan minhu fahuwa atwa'u lillahi azza wa jalla minal abidi awil alimi biqalbihi. Qala al-Harits al-Muhasibi, berkata Imam al-Harits al-Muhasibi, wa innama aradallahu azza wa jalla, sesungguhnya menginginkan oleh Allah azza wa jalla min ibadihi, dari hambanya, qulubahum, hati mereka, litakuna jawarihuhum taba'an liqulubihim, supaya agar anggota badan mereka mengikuti hati mereka. Allah itu pengennya badan kita ngikutin hati kita gitu. Jangan sampai badannya doang alim, badannya doang abid, tahu-tahu hatinya sebenarnya sombong, takabur gitu. Fa'idha takabbarul alimu awil abidu, maka jika bersifat sombong oleh orang alim atau orang yang rajin ibadah, wa anifa, dan dia merasa tinggi, wa tawaddu'al jahilu, dan merasa rendah dan bertawadu oleh orang yang bodoh, awil asi, atau yang suka maksiat, wadalla, dan merasa hina, haibatan lillahi ta'ala, lillahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla, wa faraqan minhu, dan segan darinya, fahuwa atwa'u lillahi azza wa jalla, maka berarti dia lebih taat kepada Allah azza wa jalla minal abidi awil alimi biqalbihi, dari orang yang rajin ibadah atau orang alim dengan hatinya. Harusnya kan dua-duanya tuh, hatinya taat, badannya taat gitu. Jadi badan kita ngikutin hati kita, badannya taat karena hatinya taat gitu. Kalau misalkan orang alim atau kita misalkan yang rajin ngaji menjadi sombong, berarti kita taatnya di badan doang, hatinya kagak taat gitu. Dan orang-orang yang maksiat, kalau dia merasa dirinya hina dan rendah, berarti dia hatinya taat,
meskipun badannya masih maksiat gitu. Padahal intinya kita yang Allah inginkan itu hati kita. Jangan sampai badannya doang taat tapi hatinya enggak taat. Karena yang dinilai oleh Allah lagi-lagi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum atau wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat itu, yang Allah nilai itu hati kita. Jangan sampai kita cuma taat di bagian luar doang, tapi hati kita ternyata sombong. Gitu. Atau juga sebaliknya, jangan sampai taat di hatinya doang, tapi badannya kagak taat. Gitu. Kalau bisa dua-duanya, hatinya taat, badannya taat. Udah tuh. Kalau orang yang suka maksiat tapi dia merasa dirinya rendah, merasa dirinya hina, berarti dia lebih taat kepada Allah dengan hati dibanding orang alim yang punya sifat sombong, punya sifat takabur. Itu. Jadi dia taatnya dengan hati. Udah tuh. Oh, jangan sampai kita anggap dia lebih rendah, karena bisa jadi kita lebih rendah dari dia. Kita mah badannya doang taat, hatinya kagak. Kalau dia hatinya taat meskipun badannya kagak gitu. Udah tuh. Jelas ya? Cukup. Bang Tauhid nambahin Bang Tauhid. Cukup. Bang Uri kali? Cukup. Bang Budin? Enggak. Kau Jaka? Kau Joman kali? Cukup. Dah. Nikmatani ma kharaja maujudun. Jam 12 kita hadiahkan pahala taklim kita untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.